A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat mengenai bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman dari Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, hendaknya engkau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, Allah hampir mengirim azabnya, kemudian engkau berdoa tetapi tidak dikabulkan." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Ikhwan wa akhwat fillah, kira-kira pelajaran apa yang dapat dipelajari dan diterapkan dari hadis tersebut? Beberapa informasi telah disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadis tersebut. Di antaranya yang dapat kita amalkan yaitu bahwasannya ada bahaya yang akan menimpa umat Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa bahaya tersebut? Yaitu azab Allah karena umat muslim tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kedua, tentang kewajiban apa yang harus dilakukan umat Islam menghadapi situasi yang berat, yaitu penjagaan bumi agar tidak menjadi sarang kejahatan. Karena dengan melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar, tentu kejahatan-kejahatan yang berpotensi terjadi di bumi bisa dihindari oleh manusia. Yang ketiga, perintah umat Islam untuk berjamaah membuat suatu jaringan yang kokoh untuk menghadapi para penyeru ke api neraka. Kemudian, keharusan melaksanakan fungsi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kelima, tidaklah ideal kalau seorang bergabung dan komitmen kepada jamaah Islam, sementara posisinya dalam jamaah tersebut hanya menjadi pelengkap penderita saja dan tidak turut aktif dalam berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, ketika kita menjadi seorang muslim, tidaklah baik untuk hanya menumpang kepada jamaah saja atau hanya menjadi pemberat bagi mereka, dikarenakan oleh ketidakmampuan kita dalam melakukan berbagai hal. Lantas bagaimana caranya kita untuk bisa berpengaruh dan memiliki andil dalam suatu jemaah? Adalah dengan melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar tentunya. Kemudian sebaliknya, juga tidak ideal jika ada seseorang yang berani melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa dilakukan dan dikoordinasikan dalam sebuah jemaah yang kokoh. Jadi tugas amar ma'ruf nahi mungkar dan jemaah ini kuat korelasinya. Dua-duanya perlu dibangun dan dilaksanakan bersama-sama agar terciptanya kedamaian di dunia ini. Dan yang terakhir, konsekuensi tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, Allah hampir mengirim azabnya. Kemudian mereka berdoa tetapi tidak dikabulkan. Ini merupakan salah satu konsekuensi yang akan diterima oleh umat muslim apabila tidak melaksanakan atau menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kesehariannya. Hampir saja Allah mengirim azabnya. Kemudian ketika kita berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah wajib. Perintah tersebut disebutkan secara tegas dan jelas maupun disebutkan secara substansi dan urgensinya. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini memiliki makna mengajak hal-hal yang baik, ma'ruf, dan mencegah hal-hal yang buruk, nakir atau mungkar. Jadi inti dari amal ma'ruf dan nahi mungkar
adalah kita sebagai sesama muslim, sesama manusia, hendaknya saling mengingatkan dalam melakukan kebaikan dan juga mencegah dalam keburukan. Seperti disebutkan dalam surah Al-Asr yang di ayat 2 dan ketiga. Saling mengingatkan dalam kesabaran serta kebaikan. Sekian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Sekiranya dapat dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.